Audio Jungle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat mahasiswa. Berjumpa lagi dengan saya Ainur Rohmah selaku moderator di acara sharing mahasiswa dengan tema perempuan berdikari adalah perempuan yang percaya diri. Tentunya pada segmen kali ini kita telah kedatangan narasumber yang hebat, terutama dalam aktivis perempuan ya, sahabat mahasiswa. Mari kita sambut narasumber kita kali ini yaitu Mbak Elsa Itriana. Ya, hai Mbak Ainur. Langsung saja, menurut kakak dengan tema yang kami ambil yaitu perempuan berdikari adalah perempuan yang percaya diri. Kakak, perempuan berdikari itu apa sih, Kak? Iya Mbak. Jadi ini saya sama Mbak Ainur ya. Iya. Ya, kalau dari pandangan saya, perempuan berdikari itu adalah perempuan yang mampu berdiri di atas kaki mereka sendiri. Perempuan yang tidak hanya bergantung pada laki-laki, perempuan yang mampu bisa bekerja sendiri, bisa merawat dirinya sendiri, bisa menjaga dirinya sendiri, dan perempuan yang tidak bisa dimarginalisasi. Menurut saya seperti itu. Kalau itu dalam konsepnya yang berdikari tadi ya, Kak. Kalau dikaitkan seorang perempuan dikaitkan dalam menumbuhkan percaya diri dalam sebuah organisasi itu gimana? Oke, jadi ada banyak sekali cara kita agar bisa menumbuhkan rasa percaya diri dalam diri kita ya Mbak Ainur ya. Salah satunya adalah dengan mengikuti organisasi. Itu memang sangat benar, saya merasakan sendiri sebelum saya mulai masuk ke organisasi dengan saat ini itu sangat banyak sekali perubahannya, banyak sekali perbedaannya. Dulu mungkin saya pegang mic saja berdek. Ya. Saya mau sambutan disuruh MC saja udah enggak. Nah, di sini setelah saya mulai organisasi, pertama saya ikut organisasi itu waktu saya masih SMP. Dulu ikut pramuka, terus ikut PMR waktu SMP, terus SMA ikut remaja musola karena itu hanya untuk menyalurkan minat saya di bersolawat gitu. Terus selanjutnya di rumah itu kebetulan pada saat itu ada IPPNU Mbak. Jadi dulu di desa saya IPPNU itu vakum mulai dari tahun sekitar 2010 itu vakum, dan pada saat itu 2018 akhirnya bisa berdiri lagi, dan di situ waktu periode pertama itu saya ditunjuk secara aklamasi untuk menjadi ketua. Karena di situ saya ketua, otomatis mau tidak mau ya saya harus terbiasa, harus percaya diri, harus bisa segalanya, karena sebelumnya juga sanatnya terlalu jauh, sekitar 8 tahun vakum terus berdiri lagi itu harus mulai dari awal. Dan di situ saya mulai belajar gimana ya rasanya megang mic, gimana rasanya sambutan pertama itu kayak ya awal-awalnya pasti berdek, tapi akhirnya lama-lama enggak. Terus saya ikut lomba-lomba yang gimana kita bisa percaya diri, misalkan lomba puisi, terus lomba debat publik, dan di situ alhamdulillah karena sebenarnya saya masih amatiran pada saat itu, tapi karena kegigihan kita mau belajar, kita mau tidak menyia-nyiakan kesempatan ya Mbak ya, jadi alhamdulillah pada saat itu kita juga bisa menang meskipun masih usianya mungkin masih Awal banget. Maret dibentuk terus April ikut lomba, itu menurut saya juga jadi ketika ada apa ya Mbak, kesempatan itu sebisa mungkin kita harus mengambil, karena belajar di usia kita yang masih muda saat ini itu masih sangat enak, karena kita masih memori kita bisa menghafal dengan maksimal. Berbeda misalkan jenengan nanti belajar ketika sudah menjadi ibu-ibu, turun di masa masyarakat baru belajar, nanti pasti akan lebih sulit karena udah mikir bumbon, mikir anak gimana lah. Dari situ saya berusaha menanamkan pada diri saya untuk tidak menolak apapun selagi saya bisa. Dan kalau misalkan saya tidak bisa, saya bisa mengusahakan, pasti akan saya usahakan. Seperti kemarin saya dihubungi Mbak, bisa gitu. Saya langsung bisa karena memang tidak ada jadwal ngapa-ngapain, daripada saya nggak ngapa-ngapain, ya saya ambil saja. Terus selain ikut organisasi PPNU tadi, kalian memiliki kesibukan apa lagi, Mbak? Kalau saat ini saya selain di rumah ikut organisasi, saya juga ikut organisasi di kampus juga. Terus di IPPNU itu saya sekarang sudah tidak di ranting, saya di PAC dan juga di cabang PC. Ya, terus sekarang sibuknya apa ya Mbak? Saya juga sama seperti anak-anak pada umumnya,
saya cuma sibuk membantu orang tua dan ini mulai merintis bisnis kecil-kecilan di bidang kuliner, snack-snack makanan ringan gitu. Terus sama sekarang ada pekerjaan sampingan itu jadi PPS, panitia pemungutan suara. Mungkin Mbak Elsa sendiri bergabung di organisasi di kampus itu dari awal mahasiswa atau baru-baru semester-semester kemarin-kemarin itu? Oh, iya. Jadi saya pertama kali ikut organisasi di kampus itu kita masuknya sekitar Agustus ya Mbak ya. Itu bulan September saya sudah ikut Mapaba-nya PMII. Jadi ya itu berarti saya langsung setelah masuk ya langsung ikut itu karena juga saya merasa saya butuh relasi, saya butuh mencari pengalaman, jadi saya ikut Mapaba. Saya selanjutnya ada itu open recruitment HMPS, dulu HMJ itu saya langsung ikut dan alhamdulillah pada saat itu keterima. Menurut Mbak Elsa ya, bagaimana cara sampean sendiri dalam memanage waktu untuk dalam ikut organisasi ini gitu Mbak? Menurut sampean membagi waktunya itu bagaimana sih cara yang efisien biar teman-teman mahasiswa itu bisa meniru atau sampean bisa memberikan contoh yang baik dalam pembagian waktu? Iya Mbak Iner, jadi gini, sebenarnya setiap manusia itu kita memperoleh jatah waktu yang sama ya Mbak, 24 jam di setiap harinya. Dan itu terserah kita mau menggunakan 24 jam itu untuk apa? Mau 24 jam digunakan untuk rebahan saja atau 24 jam 12 jamnya untuk belajar, 12 jam untuk main atau bagaimanapun itu sesuai dengan kemauan diri kita. Dan di sini kita harus bisa memilih hal yang baik. Kalau saya harus bisa seimbang, di mana saya bisa tetap kuliah, bisa tetap aktif masuk perkuliahan, saya bisa tetap berorganisasi, saya tetap bisa membantu orang tua. Jadi kita harus punya skala prioritas di mana kita mau punya 24 jam yang sama, kita pasti bisa menggunakan itu sebaik-baiknya. Dan misalkan kita ditemukan antara beberapa jadwal yang berbenturan ya Mbak Ainur ya, itu nanti kita bisa mulai mencari di mana kita yang lebih dibutuhkan. Misalkan ya, kalau misalkan di sini di acara A ini nanti tanpa ada kita, acara ini tetap berjalan, sedangkan di acara B kalau nggak ada kita ini tidak bisa berjalan. Ya kita harus lebih memprioritaskan di mana kita memang lebih dibutuhkan. Ya terus sebisa mungkin kita itu jangan terlalu menyibukkan diri kita sendiri, karena biasanya itu bukan nggak ada waktu, tapi memang tidak ada kemauan untuk jalan. Tapi kalau hati kita sudah tergerak untuk ya aku mau, itu pasti juga akan tergerak, karena awal-awalnya memang harus dipaksakan, tapi lama-lama nanti akan enjoy sendiri. Menurut sampean sendiri dalam sampean berorganisasi itu bisa sangat bisa menumbuhkan percaya diri sampean atau enggak hanya berorganisasi saja, bisa percaya diri itu bisa tumbuh? Iya, sebenarnya percaya diri itu bisa dari berbagai hal. Yang penting kita ada kemauan, terus ada ruang untuk mengekspresikan. Karena kadang kita udah percaya diri tapi nggak ada ruangnya, yaitu nanti muspro. Nah, salah satu ruang yang bisa kita ambil itu di organisasi Mbak. Memang ada banyak cara untuk menumbuhkan percaya diri, tetapi menurut saya organisasi itu adalah cara jitu, salah satu cara yang sangat mujarab agar kita bisa terlatih. Karena ketika kita berorganisasi kita kan dipaksa ya untuk gimana kita bersosialisasi, gimana kita bisa bekerja dengan tim, bagaimana kita misalkan dikasih tanggung jawab ini bisa menyelesaikan. Beda kalau misalkan kita hanya di rumah saja. Kalau kita di rumah saja percaya dirinya dalam hal apa? Mungkin hanya percaya diri selfie, memasang fotonya itu, ya itu sudah percaya diri. Atau mungkin percaya diri kalau misalkan ada tetangga bisa ikut bantu-bantu ke acara itu, ya percaya diri. Tetapi mungkin percaya diri yang lebih spesifik, misalkan kayak untuk tampil di depan umum, itu kalau misalkan kita di rumah saja itu mungkin sulit kita untuk mengekspresikan itu. Jadi kita perlu ruang. Ketika di organisasi kita kan mungkin nanti ada waktunya kita dimintai tolong untuk MC, atau dimintai tolong untuk kiroah, atau dimintai tolong untuk yang lainnya menjadi pemateri, diskusi dan lain-lainnya. Dari situ kita kan ada ruangnya, kita bisa menyalurkan itu. Jadi nggak hanya belajar terus disimpan, tapi belajar juga direalisasikan seperti itu Mbak. Terus menurut Mbak Elsa sendiri, bagaimana cara kita itu bisa membantu atau berkontribusi dalam sebuah organisasi? Kadang kan ada kan Mbak ya, dia tuh pengen berkontribusi tapi dia itu malu karena dia nggak bisa apa-apa. Nah itu
Gimana caranya sampean dalam memberikan ruang kepada anak tersebut? Jadi ini dari sisi pertama, mungkin kalau misalkan saya jadi, kita nggak menyebut senior junior, tetapi mungkin saya yang lebih dulu daripada anak tersebut gitu ya Mbak. Ya pastinya saya akan membuka tangan selebar-lebarnya untuk bisa merangkul, karena saya dulu untuk bisa sekarang mungkin percaya diri itu awalnya juga seperti dia. Jadi gimana kita menciptakan suasana yang sehat, yang dimana kita tidak senioritas, dimana kita tetap membaur dengan anak-anak baru, itu bisa membuat mereka juga merasa kalau mereka di sini itu penting gitu. Jadi kita juga jangan segan-segan untuk memberikan mereka ruang, memberikan mereka kepercayaan. Jadi nggak apa-apa diminta tolong, Dek tolong ini, dibantu ini. Dengan kita memberikan mereka tugas, kita percaya dengan mereka, lama-lama nanti mereka juga akan percaya dengan kita. Wah, ternyata aku di sini dibutuhkan. Adanya aku di sini itu tidak hanya untuk memenuhi SK, tapi aku memang benar-benar bisa berkontribusi. Dan ketika saya yang menjadi orang baru, itu juga kita jangan terlalu menutup diri. Kalau kita sudah masuk itu jangan hanya koceh aja, yuk jebur sekalian, ayo kita berproses, benar-benar berproses. Kita sama-sama mungkin berorganisasi, yang ter-SK mungkin ada sekitar 1 atau 2 tahun gitu ya. Itu ada yang 2 tahunnya itu benar-benar dia belajar, ada yang 2 tahunnya itu emang benar-benar ya kalau mau datang, kalau enggak ya enggak. Nah kita lo punya waktu yang sama, ayo dimaksimalkan. Kalau sedari kecil, maksudnya sedari mungkin ini organisasi kita sudah bisa untuk memaksimalkan itu, nanti di dunia kerja juga lebih enak. Terus kita juga akan lebih terbiasa. Sangat banyak Mbak manfaatnya apabila sekarang kita bisa komunikatif, percaya diri, nanti juga di masyarakat juga enak. Ketika kita sudah tidak lagi menjadi mahasiswa, kita terjun di masyarakat, kita juga lebih bisa memposisikan diri. Menurut Saya sudah terbiasa gitu Iya. untuk bicara sama masyarakat. Terus tentunya sekarang kan Mbak kan seorang aktivis di kampus Mbak. Berarti mulai sekarang Mbak Elsa udah percaya diri gitu maksudnya. Ya sedikit banyak seperti itu Mbak, maksudnya ya kadang memang ada waktu dimana kayak kita nggak pede, kadang insecure, kita kurang, menurut saya masih kurang ya. Di sini saya berusaha untuk selalu percaya diri, meskipun untuk menuju itu kadang kayak kita berusaha percaya diri, tapi sebenarnya dalam diri kita itu masih enggak, aku seorang isau gitu. Jadi kita harus tetap, meskipun sudah cukup percaya diri, tetapi tetap belajar. Jadi secara kontinu itu harus tetap berlatih, tetap belajar agar kita nggak mudah puas. Jangan-jangan sekarang saya percaya diri, wah lingkupnya hanya mahasiswa, nanti kalau misalkan saya bertemu dengan masyarakat, benar-benar saya nanti akan down ketika kita tidak terus secara kontinu. Jadi harus terus belajar. Menurut Mbak ini, apakah seorang mahasiswa itu diharuskan mengikuti organisasi atau cukup menjadi mahasiswa saja? Ya, ini masuk tipe-tipe mahasiswa ya Mbak Erin. Ya. Jadi tidak ada yang bisa memaksa seseorang untuk menjadi apa, untuk memilih jalannya seperti apa ya Mbak Erin. Tetapi kalau saya, karena saya seorang aktivis, kalau saya disuruh menyarankan, pasti saya menyarankan ayo ikut berorganisasi, karena tidak akan ada, ya mungkin setiap organisasi pasti ada baik ada buruknya, tetapi kan kita juga bisa membentengi diri kita. Apabila di situ nanti dirasa udah ke arah yang negatif, kita bisa menarik diri agar kita tidak ikut jatuh ke hal-hal negatif tersebut. Tetapi ya itu kembali lagi, karena itu kan terkait kemauan seseorang, kita tidak bisa mungkin banyak teman-teman yang sudah enjoy, aku jadi kupu-kupu aja enjoy, jadi nggak perlu capek-capek berorganisasi, aku di kampus belajar, setelah itu pulang di rumah membantu orang tua mungkin, atau ngapain, itu lebih, menurutku lebih bermanfaat. Mungkin ada yang seperti itu, ini juga tidak masalah. Tetapi kalau saya ditanya, saya akan menyarankan untuk ikutlah organisasi, 1, 2, atau 1 saja tidak apa-apa. Maksudnya organisasi itu nggak harus di kampus, tapi juga ikut Karang Taruna atau ikut organisasi yang ada di rumah itu nggak apa-apa, yang penting ada bekalnya. Oke Mbak Elsa, kembali ke tema awal, yakni
perempuan berdikari adalah perempuan yang percaya diri. Jadi apakah Mbak Elsa sudah merasa menerapkan perempuan berdikari adalah perempuan percaya diri di dalam kehidupannya Mbak Elsa dalam berorganisasi? Jadi kalau misalkan saya disuruh mereview saya sendiri sudah menerapkan atau belum, tentunya sama seperti manusia pada umumnya, saya pasti akan menceritakan baik-baiknya. Jadi saya tidak tahu ya saya sudah menerapkan atau belum. Tentunya yang tahu itu seharusnya malah orang lain. Mereka yang tahu saya itu sudah cukup percaya diri atau belum. Kalau saya sendiri, saya itu sudah saya berusaha untuk selalu percaya diri. Jadi saya berusaha untuk terus membuat diri saya agar saya itu bisa kok. Saya itu pasti bisa, saya mampu, saya harus memaksa diri saya untuk selalu percaya diri di semua hal, kecuali dalam hal yang salah ya Mbak ya. Tapi kalau kenyataannya saya itu sudah percaya diri atau belum, itu mungkin saya tidak bisa Kak. Saya sudah gitu karena mungkin saya merasa seperti itu, tetapi belum tentu orang lain menganggap kalau saya ini sudah cukup percaya diri. Tetapi juga itu tadi saya tetap berusaha bagaimana caranya agar saya bisa terus percaya diri seperti itu Mbak Aini. Oke sahabat mahasiswa, mungkin sampai di sini sharing kita hari ini. Dan sebelum menutup segmen kita kali ini, mungkin dari Mbak Elsa bisa menyampaikan sedikit motivasi atau closing statement untuk para mahasiswa, terutama dalam segi percaya diri dalam sebuah organisasi. Oke, karena tema kita hari ini perempuan ya Mbak Aini ya. Jadi ini saya ingin memberikan motivasi untuk teman-teman saya perempuan yang ada yang nantinya menonton video ini. Closing statement dari saya, jangan pernah takut untuk mencoba. Lebih baik mencoba tetapi gagal daripada tidak sama sekali. Jangan capek-capek untuk meningkatkan kualitas diri. Terima kasih. Oke sahabat mahasiswa, tadi merupakan closing statement dari Mbak Elsa selaku aktivis di kampus Universitas Islam Negeri Said Ali Rahmatullah Tulung Agung. Dan cukup sekian dari sharing sahabat mahasiswa. Sampai jumpa dan semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.